ke pelajaran. Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Selain Abdul siapa? Alvin. Alvin, kemana Alvin? Izin. Siapa lagi? Arya. Arya kemana? Izin. Siapa lagi? Lilis. Lilis kemana? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari? Kemarin. Oh, baru kemarin. Abdul itu udah dijenguk belum? Hah? Belum. Itu harus diperhatikan, ya. Jadi yang lainnya sudah hadir. Baik, kita masuk ke zakat dulu. Zakat itu apa artinya? Zakat apa? Zakat itu asalnya apa? Zakat asalnya dari fi'il madinya zakat. Zakatan itu fi'il isim masdar. Itu yang artinya bertumbuh atau tumbuh dan berkembang. Tuh, ia juga bermakna suci. Itu zakat secara bahasa. Nah, zakat menurut istilah adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu. Ada berapa macam? Zakat itu satu zakat fitrah, zakat fitrah, dua zakat. Nah, zakat fitrah dulu sekarang bahas. Zakat fitrah itu wajib semua muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan waktu zakat fitrah itu dikeluarkan pada selesai apa? Bulan Ramadan. Jadi yang namanya zakat fitrah itu wajib mengeluarkan zakatnya itu pada bulan Ramadan. Sebelum kita dibatasi waktunya dengan sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri baru itu batas daripada terakhir sekali kita mengeluarkan zakat fitrah. Awalnya kapan? Awalnya sejak mulai masuknya bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ada satu syarat wajib zakat Ramadan atau zakat fitrah. Ada berapa macam? Satu apa? Islam. Kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya sudah terbit matahari tanggal 1 Syawal, dia lahir, itu tidak wajib mengeluarkan, orang tua itu mengeluarkan untuk bayinya, karena waktunya itu sudah tidak wajib lagi bagi seorang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, itu diwajibkannya zakat fitrah adalah sebetulnya semuanya wajib, semua setiap muslim itu wajib ya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di mana orang yang kelebihan hartanya itu adalah yang diutamakan. Baiklah. Tadi zakat fitrah itu kalian paham tidak? Paham? Paham. Ada yang bertanya? Zakat fitrah itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Bahan pokok. Zakat fitrah itu zakat, terutama di zakat fitrah itu bahan pokok. Ya.
Berapa jumlahnya? Dalam hadis dikatakan so'an min tamadin awal so'an min syairin. Satu so ukurannya untuk apa? Untuk tamrin. Tamrin itu adalah kurma. Ya, satu so lagi diartikan di sini so'an min syair. Syair itu adalah gandum. Jadi orang Arab itu zaman dulu mereka menggunakan makanan pokoknya yang dikeluarkan dalam zakat fitrahnya itu salah satunya adalah kurma. Yang kedua gandum. Nah kalau di kita sekarang gandum bukan makanan pokok, kurma bukan makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Ya, makanan pokok kita itu adalah beras, nasi untuk kita itu dinanak dulu. Baik, sekarang zakat mal yang kedua. Zakat mal itu zakat harta. Harta itu wajib untuk dizakati kalau kita miliki. Zakat itu wajib bagi setiap yang sudah memiliki harta ukuran nisab. Di sini zakat mal. Zakat mal secara bahasa, mal itu apa? Harta. Ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki. Kalian mau nggak? Umpamanya dalam pikiran kalian sekeluar sekolah kalian untuk mencari duit, mau tidak? Mau. Untuk mencari tempat pekerjaan mau? Karena apa? Di dalamnya ada pendapatan harta, dan pendapatan itulah yang kita kejar, ya, yang kita kejar. Nah, sementara pengertian zakat itu secara syarat, ya, bahwa zakat mal, ya, jika disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam untuk memiliki harta benda tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan nisab. Nah, kemudian di dalam ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak orang lain atau ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, itulah dasar ayat di dalam zakat. Tadi fi amwalihim, di harta kita itu. Ya, kalau harta kita sudah melebihi nisab, kan kita wajib zakat. Maka wajib zakatnya itu sesuai dengan nisab. Ya, umpamanya nisabnya tadi 93,6 gram emas, diukurkan dengan contohnya seperti ini. Dagang kita modalnya sekian. Nah, setelah diukurkan dengan dengan emas 93 gram, ini berapa 93,6? Coba kalau kita lihat sekarang itu emas murni sekitar 600.000.
Ini adalah 1 gram. Ininya adalah ada 93,6 gram emas ini. Nah, kalau umpamanya 1 gram 600.000 itu berapa? Dikali 93,6 gram. Ini 600.000. Berarti 93,6 dikali 600.000. Ya, coba kalikan berapa? Ada yang bawa HP? 56 juta. Ininya kali 6-nya berapa? Ini adalah 93 itu sudah 600. Berarti kali 60, nah 90 kali 600 ditambah yang 0,6-nya berapa? Ini dulu dah, 93 kali 6. 55.800. Ini sudah sama 6-nya belum? Belum. 50.800 pas. Nah, ditambah 6-nya ada berapa? Ini berat. Jadi 300 ditambah 333.000. Jadi 56 juta berapa? 133.000. Nah, ini adalah harta nisab. Nah, ini adalah harta nisab. Seandainya kita punya harta ya yang disimpan sebesar 56.133.000 itu sudah masuk pada nisab. Nah, inilah batasannya. Nah, ini emas, harga emas itu 93,6 gram itu 56.133.000. Kalau seandainya per gramnya 600.000 itu. Nah, kita masuk sekarang ke harta benda yang wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu 1. Emas dan perak. Apa? Emas dan perak. Emas dan perak. Emas itu berapa? 93,6. Kalau umpamanya kalian punya emas 93,6 gram atau umpamanya sekitar 94 gram, berarti sudah bisa kan? Seandainya kalian punya emas dan itu pun disimpan. Kalau emas catat harus disimpan. Kalau yang dipakai itu tidak wajib zakat. Kalau yang dipakai, kalau emas itu yang disimpan. Terus perak juga yang disimpan. Perak berapa di sini? 624 gram. Itu untuk perak. Nah, seandainya kalian punya emas 94 gram, berarti itu sudah melebihi nisab dan itu harus dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5% dari harga sekian. Ya. Tuh, dalam berapa lama? Dalam waktunya haulnya itu 1 tahun. Tuh, catat oleh kalian kalau emas yang 94 gram itu disimpan, bukan dipakai. Kalau umpamanya sekarang dipakainya itu
cuma 10 gram. 9,4 gram berarti berapa? Berapa? 10 gramnya diambil 10 gram. Berapa? 93 itu 94 diambil 10 gram. Berapa? Berarti 84, berarti tidak sampai pada nisab. Karena yang 10 gram itu kalian dibelikan ke anting, dipakai, itu tidak tidak wajib dizakati. Karena di sininya pun yang disimpan pun tidak sampai pada nisab. Itu jadi nisabnya hartanya itu harus sesuai dengan nisab. Yang kedua, binatang ternak. Binatang ternak ini banyak dan macam-macam. Di sini unta. Unta itu kan berandainya kalau di Mekah. Kita ada nggak di sini? Nggak ada, jangan. Atau umpamanya nanti kita yang sering saja kita temui. Nah sekarang dua unta itu kita tidak tahu itu di Arab. Nah sekarang unta, sapi dan kerbau. Banyak yang punya sapi? Banyak. Nah di sini sapi itu ataupun kerbau memiliki nisabnya itu berbeda dengan apa? Berbeda dengan emas. Jadi kalau sapi jumlahnya, kalau kita punya 30 ekor, berarti kita wajib untuk zakat karena 30 ekor itu sudah masuk pada nisab untuk apa? Sapi. Itu untuk sapi dan kerbau. Itu ada 3 kali sedikit, nisabnya itu adalah 30 ekor. Nah jumlah yang dalam 1 tahun dikeluarkannya, haulnya itu 1 tahun, maka kadar zakatnya macam-macam. Kalau seandainya 30 ekor sampai 39 ekor, ya di sini apa? Kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Terus naik lagi, kita punya 40 sampai 49, naik lagi. Ya, itu mas. Kalau untuk dihafal kan lumayan sulit, tapi kita boleh lihatlah. Oh ini ya sekian ekor kita harus mengeluarkan berapa. Dan yang ketiga itu kambing dan domba. Kambing dan domba wajib kita mengeluarkan zakatnya, wajib kita mengeluarkan nisabnya. Nisab untuk kambing dan domba itu 40 ekor. Paling sedikit kalau seandainya kalian punya 40 ekor, berarti kita harus mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba. Itu. Kemudian itu binatang ternak. Sekarang pertanian. Pertanian itu sebetulnya ada 2 macam zakat. Ya. Ada yang dikeluarkannya itu 10%, ada yang dikeluarkannya itu 5%. Yang 10%, yang 10% itu catatannya apa? Ayo. Catatannya itu pengairannya, airnya itu mengandalkan dari alam. Seperti tanda hujan, tanah yang tanda hujan itu 10%. Jadi lebih besar mengeluarkan zakatnya ketimbang yang lainnya. Nah,
Kemudian ada juga dengan model perairan seperti irigasi, ya, ataupun dari sawah, dari kali dialirkan ke sawah pakai pari. Nah itu adalah pengairan, dan itu berbeda dalam zakatnya. Maka zakat itu ada dua macam. Ada yang zakat kalau tak ada hujan itu 10%, kalau yang irigasi pengairannya itu 5%. Itulah. Nah sekarang padi itu nisabnya berapa kilo? Ya, nisab harus mengeluarkan zakat yang dia dapatkan itu harus berapa kilo? Ada 750 kilo beras. Ya, itu 750 kilo beras sudah dimasukkan ke penggilingan, itu harus jadi beras 750 kilo, dan itu adalah nisabnya. Jadi 750 kilo itu nisab bagi tanam-tanaman yang lain diukurkan ke padi atau ke beras. Karena kalau ke padi itu belum tentu. Umpamanya 1 ton digiling, ada yang jadi 750, ada yang jadi 700, ada yang jadi 800, tergantung bagus dan tidaknya gabahnya itu. Ya, tapi dalam nisabnya itu diukurkan ke beras. Beras itu makanan, satu jenis makanan di daerah kita. Dan kalau daerah kita itu kan yang dikeluarkan dalam zakat, itunya berasnya, bukan nasinya. Ya. Jadi kalau umpamanya sekarang ada seorang petani, dia menggarap sekian luas tanah, setiap panen dia menghasilkan apa? Menghasilkan setiap panen dia menghasilkan padi, beras, kemudian digiling, dan dia itu memiliki 750 kg, itu sudah masuk pada nisab. Ya, sudah masuk pada nisab. Di waktu dikeluarkan apakah tahunan seperti binatang ternak, seperti emas dan perak? Tidak. Ini dikeluarkan setiap panen. Bedanya itu. Kalau tadi dikeluarkan setahun sekali, haulnya itu 1 tahun sekali. Kalau seandainya kita mengeluarkan zakat dari hasil pertanian, maka itu harus dikeluarkan setiap panen. 750 kg beras itu jadi patokan, ya, jadi patokan untuk semua tanaman atau umpamanya umbi-umbian dan buah-buahan, itu patokannya, ya, patokannya, dan merupakan nisabnya, ya, nisabnya itu batas minimal kita seandainya berpanen atau panen, kita dapatkan 750 kg beras. Setelah kita proses menjadi, kita sudah masuk pada nisab, di mana kita harus mengeluarkannya berapa. Nah, berapanya ini kalau dari tanah pada hujan, ya, yang setahun sekali, maka 10%. Tapi kalau kita
dari tanah, dari sawah yang melalui pengairan, maka 5%. Nah sekarang umpamanya 1 ton beras menghasilkan seorang petani, berapa yang dia harus keluarkan zakatnya? Satu ton beras. Dia itu sudah diolah di mana? Di penggiringan sudah menghasilkan beras dan di kilo itu menjadi 1 ton beras. Berapa yang harus dikeluarkan? Berapa? Kalau dari tanda hujan berapa? 10%. Berapa 10%-nya? 10%-nya berapa? Satu ton beras. Jadi dikeluarkan berapa? 10%. 100 kilogram beras. Nah itu kalau seandainya dari tanah yang tada hujan. Tapi kalau dari kita mengambilnya tanahnya dari pengairan irigasi, jadi berapa persen? 5%. 5% dari 1 ton berapa? 1 ton beras. Jadi 5%. Jadi 50 kilogram. Dan itu pun kan belum diperhitungkan. Belum diperhitungkan nanti saat sampai tidaknya pada nisab itu sampai umpamanya minimalnya 750 kg. Nah itu pupuk dan lainnya sudah dipotong sampai ke 750 gram. Itu jangan sampai pupuk itu tidak dipotong, karena saat ini pupuk itu lebih mahal. Maka kalau memang sudah 750 gram itu sudah yakin pupuk sudah diambil dan lain-lain biaya-biaya sudah diambil dan dia dapat 750 kg, maka dia sudah sampai pada nisab. Begitu juga buah-buahan, umbi-umbian, ya seperti sayur-sayuran, itu juga diukurkannya kemana? Ke beras. Karena beras itu adalah di kita itu dijadikan bahan pokok. Itu jadi umbi-umbian, buah-buahan, ukurannya di beras. 750 kg itu dijual berapa? Jadinya berapa? Nah, kita ukurkannya berarti harus sekian puluh. Jadinya itu umpamanya 750 kg dikeluarkan jadi uang, berarti jadinya berapa? Sekian. Kasih sekian itu harus sama. Umbi-umbian yang lain juga ukurannya ke sana. Kemudian zakat perdagangan. Nah, perdagangan. Zakat perdagangan awalnya 1 kali dalam 1 tahun. Ya, 1 kali dalam 1 tahun. Contoh, perdagangan kan banyak. Itu dilihat dari modal pertama berapa, sudah nisabkah atau belum, sudah sampai pada nisab, tinggal kalian berapa perhitungan per minggunya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa, bisa dari sana ngambil dari keuntungan itu nisabnya, perhitungan nisabnya, atau dilihat dari modal pertama. Ya, kalau modal pertamanya lebih dari 93 gram emas itu sudah nisab. Seandainya kalian kurang bermodal umpamanya 40 juta kan kurang ya. Kita berapa tadi? 56.
1.133.000. Itu modal yang sudah sampai pada diskon. Jadi itulah zakat dari mulai dalam zakat mal, dari mulai emas, kemudian binatang ternak, pertanian, dan usaha. Usaha itu banyak. Ayam itu gimana? Ayam itu tidak masuk kepada binatang. Dimasukkan dalam zakat itu dimasukkan ke usaha karena kurang daripada kakinya. Karena yang wajib zakat di binatang itu harus 4 kali sedikit. Ya, kali sedikit. Karena ada satu binatang yang lebih ke kakinya kan, jadi 5 jadinya ada, tapi itu sudah jarang. Intinya 4 kaki. Nah sementara seperti ayam itu kakinya tidak ada, ya, kakinya cuma 2, otomatis itu dimasukkannya kemana? Ke perhitungan usaha. Usaha berapa persen? 2,5%. Ya itulah zakat. Baiklah kita coba dulu. Siapa yang bisa di antara kalian mengajukan diri. Ya. Nah, kita hidupkan dalam usaha. Contoh soalnya begini, Pak Ahmad mempunyai usaha ayam, dan banyaknya modalnya itu dia memiliki, ya kalau dihitung ayamnya susah, kita hitung ke jumlahnya saja. Jumlahnya kita perkirakan 65 juta. Ya, 65 juta. Kalau zakatnya itu berapa persen? 2,5. Dan dikeluarkan berapa? Dikeluarkan berapa? Wajib zakatnya itu 2,5%. Nah, berapakah yang dikeluarkan Pak Ahmad? Berapa yang dikeluarkan Pak Ahmad? Ya, siapa yang mau menjawab angkat tangan? Yo, angkat tangan. Bapak siapa? 1, 2, 3, yo. Jadi Pak Ahmad mengeluarkan zakatnya berapa? Siapa? Maulidah? Oh, Maulid. Yang Maulid, siapa? Berapa? 1.625.000. 1.625.000. Nah, kemudian yang kedua, Pak Benny. Dia itu adalah seorang peternak sapi. Ya. Tadi kalian kan yang nisabnya itu sapi itu adalah 30. Nah, dia itu Pak Benny itu punya apa? Punya sapi 35. Berarti yang dikeluarkan itu macam-macam ya. Ya. Coba siapa yang tahu? 35 ekor
yang dimiliki Pak Bedi dalam setahun mengeluarkan apa? Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Nis. Sok apa? Jadi 1 ekor sapi umur 1 tahun. Itu bisa ibnal mahal, ibnal pun bisa juga bintang. Ya. Udah.